EON ini mendukung peralihan permanen pendidikan tersier ke format daring. Pernahkah Anda bayangkan seluruh peserta pendidikan tersier di skala nasional dari Sabang hingga Merauke dapat mengakses pendidikan secara efektif dikarenakan aksesibilitas pendidikan yang fleksibel meskipun terpisah oleh jarak dan ruang? Saya, tim pemerintah, meyakini bahwa peralihan permanen pendidikan tersier ke format daring dapat memberikan manfaat yang signifikan dan berkeberlanjutan untuk perkembangan aksesibilitas pendidikan. Untuk membuktikan tesis ini, saya akan memaparkan 3 argumen yang diantaranya adalah: 1. Aksesibilitas dan inklusi pendidikan. Perlu diketahui, peralihan menuju format daring, hal ini memiliki arti bahwasannya pembelajaran akan menggunakan media elektronik dan internet sebagai sarana titik temu. Contoh diantaranya adalah menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, dan aplikasi berbasis internet lainnya. Adanya pembaruan ini dapat memberikan manfaat yang diantaranya adalah peserta pembelajar dapat mengakses pendidikan tanpa harus bertemu secara langsung atau menuju tempat diadakannya kegiatan pembelajaran, memutus jarak dan memberikan dampak efektif karena peserta pembelajar dapat mengakses pendidikan secara mudah, cepat, dan efisien. Menurut e-jurnal BSI, penelitian di SMA Negeri 14 Bandar Lampung menunjukkan ketuntasan kognitif siswa kelas 11 mencapai 60,4%. Secara klasikal dan 43,35% siswa masuk kategori sangat baik. Ini memperkuat gambaran bahwa pembelajaran daring dapat efektif bagi hasil kognitif. Hal ini disebabkan karena daring memungkinkan penyampaian materi lebih fleksibel, interaksi dengan mudah meskipun terpisah oleh jarak dan ruang, dengan kualitas instruksi dan konektivitas yang baik. Aktivitas secara langsung mendorong peningkatan hasil belajar. Dan yang kedua adalah efisiensi pelaksana pembelajaran. Pendidikan yang dilakukan secara daring dapat memberikan efisiensi dalam pelaksanaannya, baik dari sudut pandang peserta didik maupun sudut penyelenggara. Dari sudut pandang peserta didik, terutama pada mereka memiliki ketersediaan transportasi dan jarak yang jauh menuju tempat kegiatan, pembelajaran dengan jelas tentu akan mengalami kesulitan. Mereka harus membayar ongkos perjalanan untuk memenuhi mobilisasi. Lebih dari itu, risiko perjalanan yang tidak diprediksi juga dapat menjadi hambatan, seperti jalanan yang macet atau kondisi transportasi umum yang ramai dan kondisi tubuh yang mulai lelah ketika hendak pulang. Adanya hal ini dapat berpotensi menimbulkan kecelakaan, dan juga semua faktor di atas dapat memperburuk kondisi emosional peserta belajar, terutama dalam mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Dan dari sudut pandang penyelenggara, pembelajaran daring juga dapat memberikan manfaat efisiensi. Bayangkan, Anda adalah seorang ketua pelaksana dari sebuah forum diskusi dan Anda ditugaskan untuk mengadakannya secara luring. Tentu, hal ini akan lebih sulit dibandingkan dilakukan secara daring. Anda harus mempersiapkan ketersediaan ruang, logistik, dan konsumsi untuk menjamin acara dilakukan dengan lancar. Setiap detail harus Anda persiapkan dengan baik dan tentunya lebih kompleks. Berbeda dengan metode daring, Anda hanya perlu mempersiapkan media aplikasi dan koneksi sebagai sarana titik temu yang dapat dilakukan secara mudah dan efisien. Dalam jurnal JIES, Journal of Islamic Education Studies, studi Rianto dan Supriyati 2023, pada efisiensi pembelajaran kelas model daring melaporkan bahwa 25-30% waktu persiapan dan pelaksanaan termasuk pengaturan ruang konsumsi dan logistik dapat dihemat berkat format daring. Dikarenakan hanya dibutuhkan platform digital tanpa penyewaan ruang fisik atau pengadaan konsumsi hingga anggaran acara bisa dialihkan ke peningkatan kualitas konten. 3. Penyampaian lebih efektif. Manfaat lain dari pembelajaran daring ialah dapat menjadikan kegiatan pembelajaran lebih efektif dikarenakan penyampaian materi yang dipaparkan dapat dilihat maupun didengar secara jelas. Dapat memiliki manfaat dari dua segi, yaitu audio dan visual. Pemaparan melalui daring seringkali menggunakan PowerPoint. Meskipun dalam metode luring juga PowerPoint juga sering digunakan, namun dapat kita rasakan jika menggunakan metode daring pemaparan materi lebih jelas dikarenakan contohnya adalah ketika saat luring tentu PowerPoint akan sulit dilihat. Mengapa demikian? Seperti ketersediaan proyektor ataupun bagi siswa yang memiliki hambatan, terutama ketika siswa tersebut memiliki mata yang minus, hal ini itu akan menjadi hambatan lainnya. Dan juga selain memiliki manfaat secara visual, pembelajaran daring memiliki manfaat dari segi audio. Ketika saat luring di ruangan, pembicara menyampaikan materinya dari dirinya ke banyak orang, sedangkan jika saat proses pembelajaran daring, pembicara berbicara seakan berbicara dari 4 mata dengan kita. Hal ini dapat menjadikan pembelajaran daring menjadi pembelajaran yang lebih efektif dan fokus. Kita dapat melihat pembicara dari layar satu dengan mata kita secara jelas. Dan selain itu, juga dapat hasil audio dari perangkat elektronik ketika saat daring juga dapat memiliki hasil yang baik jika didukung oleh ketersediaan perangkat dan internet yang baik. Selain itu, pembelajaran daring juga dapat memiliki bermanfaatan yang lainnya. Di antaranya adalah kenyamanan ruang. Kenyamanan ruang ini dapat menjadi faktor dari kenyamanan dalam metode daring itu sendiri. Kita dapat memilih ruang yang nyaman untuk proses belajar untuk mencapai hasil yang maksimal. Berbeda dengan saat luring,
Meskipun terbatas dari secara sosialnya, namun pembelajaran daring dengan pemilihan ruang pribadi dan hanya belajar dari rumah ataupun tempat yang nyaman lainnya, kita dapat menjadikan pembelajaran daring ini adalah pembelajaran yang menjadi lebih nyaman dan lebih mudah. Sebagian pihak mungkin mengemukakan bahwa keberhasilan pembelajaran daring akan terhambat oleh infrastruktur internet yang belum merata. Masih banyak wilayah yang belum terjangkau sinyal memadai sehingga proses belajar di sekolah tinggi bisa terganggu. Namun data terbaru memperlihatkan tren sebaliknya. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat penetrasi internet nasional telah mencapai 79,5% dari total penduduk awal 2024. Dengan 221,6 juta pengguna aktif, kenaikan konsisten dari tahun ke tahun sebelumnya. Dan menurut Kementerian PANRB, di samping itu Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti Kominfo telah membangun 14.418 titik akses dari internet publik termasuk 6.062 lokasi khusus untuk sektor pendidikan di daerah 3T, terdepan, tertinggal, dan terluar per Desember 2023. Upaya ini mendekatkan jaringan ke sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga di pelosok Nusantara. Dengan kehadiran BTS dan titik akses publik ini, kendala sinyal tidak lagi menjadi penghambat utama, melainkan semakin menurun. Oleh karena itu, jika sebelumnya oposisi menilai internet sering menjadi kendala, data dan fakta infrastruktur justru menunjukkan kesiapan dan percepatan pengembangan jaringan yang mendukung peralihan permanen pendidikan tersier ke format daring dengan andal, inklusif, dan berkeberlanjutan. Demikian pemaparan saya mengenai 3 manfaat utama dari peralihan permanen pendidikan tersier ke format daring. Pertama, memberikan jaminan akses dan inklusi pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat maupun peserta didik, bahkan hingga ke wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau. Kedua, menciptakan efisiensi yang signifikan dalam hal waktu, biaya, dan logistik, baik bagi peserta didik maupun penyelenggara pendidikan. Ketiga, meningkatkan efektivitas pembelajaran melalui penyampaian materi yang lebih jelas secara audiovisual serta interaksi yang lebih fokus dan terarah. Berdasarkan ketiga poin tersebut, saya menegaskan bahwa pembelajaran daring di tingkat pendidikan tersier bukan sekedar alternatif dalam keadaan darurat, tetapi sebuah solusi berkelanjutan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Oleh karena itu, saya mendorong mosi ini, yakni menetapkan langkah nyata untuk memperluas jangkauan infrastruktur digital, meningkatkan kualitas konten, serta memastikan bahwa setiap mahasiswa memiliki akses terhadap teknologi pendukung pembelajaran. Mari kita bersama-sama mewujudkan transformasi pendidikan tersier yang lebih inklusif, efisien, dan efektif demi masa depan pembelajaran yang adaptif, terbuka, dan setara bagi seluruh generasi. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.